kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa kita pada Nabrak. Berdoa dimulai. Pelajaran kita pada hari ini kita absen terlebih dahulu. Ayo mempersingkat waktu. Siapa yang gak hadir pada hari ini, nak? Farzan. Siapa lagi? Farzan kenapa? Apa acaranya? Ada acara. Nah, semoga Farzan dalam acaranya berjalan dengan lancar ya. Siapa lagi? Ada suratnya nggak? Ada. Siapa lagi? Sapi. Banyak ya. Siapa lagi? Kenapa Septa hadir? Oh, sakit. Nah, semoga teman kita Septa cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian yang sehat-sehat ini semoga selalu diberi kesehatan dan dijaga kesehatan. Ya, dengan cara apa menjaga kesehatan? Jangan tidur terlalu larut malam. Paham? Oke anak-anak, seperti biasa ya. Mulai pelajaran, biasanya kita apa? Membaca Asmaul Husna ya. Nah, si Arif maju Rif, pimpin Asmaul Husnanya. Ayo. Ayo Rif. Bareng-bareng ya.
Ibu akan membaca tujuan pembelajaran kita tentang materi mari mengenal Rasul-Rasul Allah ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah kalian, siswa-siswa ibu, mampu meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar, jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, kalian mampu memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, kalian mampu menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Bisa dimulai anak-anak? Oke. Anak-anak, ulul di sini mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya ibu Rasul itu apa sih? Coba kita halaman 59 ya, tentang sudah semua sudah dibuka buku paketnya halaman 59. Ayo, siapa tahu Rasul itu apa? Siapa sih Rasul? Coba, siapa yang tahu? Ayo, apa itu Rasul? Rasul artinya utusan. Ya, Rasul itu artinya utusan. Utusan siapa? Allah. Ya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Rasul Allah adalah orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Nah, oke. Anak-anak yang ibu sayangi, ada sebuah Quran surah An-Na'am ayat 48 berbunyi wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirina, yang mana artinya dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan beringatkan. Nah, pada materi mari mengenal Rasul-Rasul Allah ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bahwa Rasul Ulul Azmi itu ada berapa? 5. Nah, Ulul Azmi itu sendiri apa artinya? Rasul Ulul Azmi itu sendiri apa artinya? Arif? Reno, Rasul Ulul Azmi itu apa sih artinya? Rasul-rasul yang memiliki apa? Ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dalam apa? Menegakkan ajaran agamanya Allah. Iya kan? Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Rasul Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ketahui bahwa Rasul Ulul Azmi itu berapa orang? Siapa saja ya?
Rasul siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini apa sih keteladanan yang bisa dapat kita petik dari beliau? Coba si Faisal Bahri, kita buka halaman 63, coba Fahri baca halaman 63, kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Ulul Azmi. Coba dibaca. Kisah keteladanan Nabi Muhammad sebagai Ulul Azmi. Sejak usia muda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segera jujur, sabar, bertanggung jawab dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya, karena ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdoa kepada Allah, ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dengan tindakan yang sama cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak berhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ayo lanjut David. Nabi dan Rasul penutup, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, artinya terdapat penghabisan para Nabi dan Rasul. Iya, oke. Udah ya, udah disimak tadi ya? Oke. Jadi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW ini sebagai Rasulul Azmi adalah beliau adalah seorang yang terkenal kejujurannya. Nah, amanah beliau ini amanah, siap bertanggung jawab, bekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin. Al-Amin artinya adalah dapat dipercaya. Nah, kita sudah menyimak di sini. Selain jujur, Nabi Muhammad juga orangnya pemaaf, tidak dendam bagaimanapun orang menyakiti dia, menghina dia. Nabi Muhammad tetap memaafkan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Jelas? Nah, kalau sudah paham, sudah jelas, kasih tugas mau? Diskusikan dengan teman sebangku kalian. Halaman 60. Diskusikan teman, bikin kelompok seperti biasanya ya sayang ya. Ya, bikin diskusinya diatur. Ya, orang-orang silakan. Kelompok seperti biasanya. Ayo cepat bergerak cepatnya. Ayo.
Yang tulisnya satu apa semua? Satu saja. Ya, diskusikan dengan kelompok kalian. Kamu silakan. Ayo dikerjakan. Cepat, waktu berjalan terus. Satu sampai 4, silakan. Bisa ya? Paham ya? Udah ya? Udah selesai? Udah selesai? Udah? Udah. Selesai ya? Udah selesai? Oke. Ada yang masih belum selesai kelompoknya? Ya, yang belum silakan. Kan? Apa? Ada kendala? Ada kendala? Enggak ya? Paham semuanya ya? Oke. Oke. Nah, Ibu pintar semua ya.
mempunyai teguh atau tekad yang kuat. 2. Amanah artinya dapat dipercaya dan kuat pokoknya, tidak boleh ingkar janji. 3. Semua orang ingin cerdas dan sempurna. Bagaimana caranya supaya cerdas? Belajar dengan sungguh-sungguh. 4. Semua rasul membawa ajaran tauhid. Apa arti tauhid? Jelaskan. Ajaran tauhid adalah ajaran tentang Tuhan. Oke, ada yang mau menyanggahi? Yang mau isi? Sudah benarkah jawaban teman kita? Iya, tepuk tangan. Wah. Selanjutnya, kelompok Dialova maju untuk perwakilan dari kelompok Dialova untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Bawa. Semua perkataan perbuatan yang digunakan rasul harus benar dan tidak boleh dibohongi. 3. Belajar dengan giat dan berdiam. Baru semua rasul bukan berarti tauhid akan dijelaskan hingga hanya pada Ya, betul. Ada yang mau menyanggahi enggak? Enggak ada, udah betul? Udah betul, udah sesuai ya. Oke. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompoknya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan diskusi, kalian sudah menyimak dan sudah membaca teks, sudah mengerjakannya dengan berkelompok ya tentang Rasul-Rasul ulul azmi ini, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul ulul azmi. Di sini ibu menuangkan bahwa Rasul ulul azmi merupakan apa tadi? Apa Rasul ulul azmi itu? Ya, Rasul yang memiliki tekad yang kuat. Nah, oke. Amanah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki yang namanya sifat amanah. Amanah adalah yang dapat dipercaya atau jujur. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad yang amanah tersebut, ya kan? Nah, dengan cara apa? Jujur dan tidak boleh bohong, berkata apa adanya. Berbuat, berkata itu sesuai apa adanya. Tidak boleh berbohong. Lalu tadi semua orang ingin cerdas. Cerdas itu fatonah ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara belajar. Kalian ingin cerdas, kalian harus belajar. Harus belajar. Tidak boleh malas. Oke. Baiklah anak-anak. Untuk lebih menguatkan kita tentang pemahaman keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, coba kita buka halaman 66. Udah halaman 66? Kalian buka halaman 66, kalian kerjakan tabel bagian C. Sudah? Tabel bagian C yang isi sendiri-sendiri. Jawab sendiri-sendiri. Jangan sendiri-sendiri. Ya. Yang sudah boleh kumpul dengan ibu.
Oke, sudah ya, udah bisa semua ya, sudah ya. Ayo, kumpul di depan. Baca-baca lagi ya Nana ya.
paling rapi, boleh